Hai sobat, gua Angeli Story. Yuk kita baca berita hari ini sambil ngopi. Lihat dari suara.com, suarajakarta.id. Satgas DKI awasi kantor Samsat cegah praktek pungli. Ya, biasalah, sering-sering juga terjadi. Terus apa lagi ya? No politik, no politik. No. Oh ya, kemarin ada kejadian ya, kebakaran di Lapas Tangerang. Turut berduka untuk keluarga korban dan para relasi korban ya. Tapi sebenarnya gue agak bingung nih. Overload, lapas di Indonesia itu overload. Banyak banget katanya. Yang konon katanya dipenuhi oleh para pengguna narkoba. Jadi kalau kayak gini pertanyaannya, yang salah itu sistem pendidikan kita atau moral bangsa yang udah bobrok sampai kayak begini ya. Gue tidak mau mengomentari dari sisi agama karena setiap agama pasti mengajarkan kebaikan ya. Tidak adalah agama yang mendatangkan kerusuhan atau ya hal-hal negatif lainnya. Tetapi kalau kayak gini nih, moral juga turut berperan, pendidikan juga turut berperan. Sedikit cerita, gue ada kenal kepala sekolah yang cerita ke gue dimana waktu itu di sekolahnya itu ada semacam ujian untuk pengajuan beasiswa yang diikuti oleh para siswa dari berbagai negara yang ada di Asia. Sebut saja Korea ya. Pada saat ujian itu berlangsung, pengawasnya keluar kelas. Tapi nih, para siswa itu tidak tahu kalau pengawasnya sebenarnya ngintip. Lalu ya biasalah kehebohan para siswa dari Indonesia itu kayak tuker-tuker jawaban, ada yang pengen dianggap sebagai pahlawan. Nih gue udah selesai, lo udah selesai atau belum? Nih jawabannya segini, nih jawabannya segini. Tapi siswa dari Korea tidak bereaksi. Dia malah hanya mengerjakan soal itu. Di sebelahnya siswa Korea ini adalah siswa dari Indonesia. Dia ini nanya ke siswa Korea itu, kamu bisa mengerjakan semuanya? Karena ya kelihatan dia nggak tertarik tuker-tukeran jawaban begitu. Terus siswa Korea ini bilang, belum, aku tidak bisa mengerjakannya soalnya susah. Sama si murid Indonesia, oh ini ada jawabannya, kamu mau lihat? Dan siswa Korea itu menolak, tidak, itu tidak baik. Aku lebih baik mengosongkan jawabanku daripada aku melakukan hal itu curang. Dari sini ya gue jadi teringat sih, dulu zaman kuliah ada mata kuliah yang sangat-sangat sulit dan situ mengandalkan kekuatan ingatan, sedangkan banyak mahasiswanya yang punya ingatan lemot gitulah, termasuk gue juga sih. Lalu ada seorang teman yang mengatakan, yuk kita nyontek, kita buat contekan, dan kamu harus nyontek karena bahannya itu banyak banget kan ya yang mau diujikan. Jadi kamu yang bab ini, aku yang bab ini, dia bilang gitu. Dan gue sih iyain ya, oke kita kerjasama, kita bagi 2 tim waktu itu. Pada saat ujian berlangsung, gue tidak berani buka sama sekali karena gue saking takutnya untuk melakukan hal yang kesalahan yang baru itu, gue sampai gemetar. Akhirnya gue tidak mau nyontek. Lebih baik gue dapet E, lebih baik gue ngulang daripada gue nyontek. Dan yang ada, ya gue diomelin sama teman gue, kenapa nggak mau nyontek? Tapi ya nggak tahu gimana, selesai ujian ya gue malah merasa lega ya, karena gue tidak melakukan kesalahan itu ya. Walau yang gue dapatkan memang ya gue harus ngulang lagi, gue dapet E, tapi setidaknya gue tuh lebih lega, gue tuh nggak ada beban, gue nggak ada merasa bersalah dengan teman gue yang ternyata akhirnya dia cuma mendapatkan D dan juga kita ngulangin di semester tahun berikutnya. Ya sama-sama ngulang juga kan, biar bagaimanapun juga ya. Tetapi biarpun nilai kita selisih seperti itu ya, gue merasa lebih bangga dengan nilai gue yang E itu. Nah, nggak tahu dengan perasaan yang dialami oleh teman gue pada saat itu. Maksud gue di sini, kalau pendidikan moral tidak kita dapatkan di sekolah, setidaknya kita yang mengajari diri kita untuk memiliki moral. Kita yang melatih diri kita, dan kalau bisa kita menyebarkan moral kebaikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya enggak? Oke, kita lanjut lagi. Ke mana ya? Oh ya, yang hobi nonton di bioskop. Nih, buka lagi. Tuh, aduh banyak banget ya korban yang di lapas itu. Entah ada faktor kesengajaan, tapi semoga aja nggak disengaja ya. Dan biarpun mereka narapidana, tapi kan mereka juga manusia. Setidaknya kita ya harus lebih care, lebih perhatian juga dengan kondisi ini. Tuh, nih lihat. Tragedi paling mematikan.
Oh, yang di Bogor, kasus ibu dan anak polisi. Beberapa orang sudah kita curigai. Ya, harusnya begitu. Viral ibu hamil ngidam mau minum desinfektan dan air sabun. Hah, gue nggak tahu ya dengan istilah ngidam sebenarnya. Kalau ya gue pribadi sih, yang namanya ngidam itu cuma sekedar akal-akalan gue supaya menarik perhatian suami. Tetapi ya kalau dibilang dia ngidam terobsesi dengan bau ini, itu cuma permainan pikiran aja sih. Atau mungkin juga ini adalah obsesi dia untuk menarik perhatian suaminya. Oh, lihat. Hotman Paris bela Saipul Jamil, publik kecewa. Postingan Hotman bersama Saipul membuat publik kecewa. Dia dituding membela Saipul Jamil. Ini juga kayak ada tuh ya, selebgram dulu waktu di awal-awal terkenal sangat-sangat wow, vulgar, walaupun ada juga sebagian yang kayak no comment tetapi menikmati gitu foto-fotonya maksudnya. Cuma sih punya trik yang cerdas, jadi dia kayak melakukan hal-hal yang religius, hal-hal yang membantu orang lain sehingga publik pun menjadi berbelas kasihan, menjadi berbalik pandangannya, jadi ya mereka lebih nerima. Mungkin nanti selanjutnya Saipul Jamil akan seperti itu. Tapi kan itu bagus, bukan dalam artian negatif lagi ya dia lakukan. Semoga dia selamanya akan terus menjadi pribadi yang lebih baik ya. Oke Saipul Jamil, jangan ulangi lagi kesalahanmu lagi ya. Oke. Sudah gitu aja. Aku harap kamu suka dengan videoku ini dan nantikan video-videoku berikutnya yang akan aku upload setiap hari. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu ada unek-unek, kamu bisa komen di bawah. Mohon maaf untuk kesalahan tutur kata. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.